Jalan euy. Tetap bersama. Ini daun ketapang kang lain lo. Kita masuk kawasan Cimeraan. Ini kayak gini dia kayak kepanjangan Bagus banget loh. Apanya? Ininya. Ngomong apa? Jadi kita udah di kebun sawit. Perjalanan ini kami mulai dari Samarinda, menyusuri jalan berkelok, melewati perkampungan, ladang, dan sisa-sisa hutan yang masih berdiri. Tapi perjalanan ini bukan sekedar perjalanan biasa. Kami datang dengan satu pertanyaan. Bagaimana sebuah tempat yang terlihat biasa-biasa saja pelan-pelan bisa terdorong ke arah kemerosotan, atau justru menemukan cara untuk bertahan. Hari ini, kami mencoba membaca Marangkayu melalui pola itu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melihat lebih jernih apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ketika kendaraan mulai memasuki wilayah Marangkayu, pemandangan berganti. Di beberapa titik, pohon-pohon tinggi menghilang, digantikan batang-batang tumbang dan hamparan lahan yang sudah dibuka. Disinilah cerita itu dimulai. Hutan yang pernah menjadi pelindung, perlahan diubah menjadi kebun sawit. Bagi sebagian orang, ini adalah simbol kemajuan tanah yang tadinya tidur, kini menghasilkan uang. Dari udara, mungkin kita hanya melihat warna hijau, tetapi di permukaan tanah, hewan kehilangan habitat, dan kehidupan warga yang bergantung pada hutan pelan-pelan ikut bergeser. Buka lahannya kayak mana Om? Kalau sawit tuh? Dirintis dulu lah, dibersihkan, lalu dibakar, itu baru ditanamin. Kita sediakan bibit dulu kan, baru ditanam gitu. Cerita tentang bagaimana pohon-pohon itu ditebang, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang mendapatkan untung paling besar seringkali tidak tercatat di dokumen resmi. Justru terekam di ingatan warga yang menyaksikan perubahan itu dari dekat. Bagi mereka yang dulu hidup berdampingan dengan hutan, perubahan ini bukan hanya soal ekonomi. Ini adalah perubahan cara hidup, dari mengandalkan banyak jenis sumber daya alam menjadi bergantung pada satu komoditas, sawit. Tak jauh dari kebun sawit, terbentang sawah-sawah yang menjadi sumber makanan dan penghasilan bagi banyak keluarga. Namun, pemandangan di sini mulai berubah. Tanah yang retak, tanaman padi yang tidak serimbun dulu, dan saluran air yang mengering di musim yang seharusnya masih basah. Para petani merasakan perubahan itu lebih dulu. Itu berarti berkurangnya karung-karung gabah di musim panen, dan berkurangnya penghasilan yang didapatkan. Digali, entah tidak ada lagi air masuk, kena dalam kan. Oh iya. Makanya kurang airnya, mau dipompa tidak bisa naik. Di banyak tempat, sawah menjadi garis pertahanan terakhir suatu keluarga. Jika sawah itu goyah, maka seluruh ketahanan hidup mereka ikut terguncang. Cerita bahwa panen hanya tinggal separuh adalah alarm yang seharusnya terdengar hingga ke ruang rapat para pengambil kebijakan. Sebab ketika lahan pertanian tidak lagi bisa diandalkan, masyarakat akan dipaksa mencari cara lain untuk bertahan. Seringkali dengan mengorbankan hal-hal yang sama pentingnya. Dan di balik semua itu, harusnya ada sumber harapan yang sering disebut, tetapi belum benar-benar dirasakan. Bendungan.
Bendungan Marangkayu berdiri sebagai bangunan besar di tengah perbukitan. Dari jauh, ia tampak kokoh, seolah menjanjikan air yang tak akan habis dan kesejahteraan yang mengalir mengikuti arusnya. Secara resmi, bendungan ini adalah bagian dari program pembangunan. Ia direncanakan untuk mengairi sawah, mengendalikan air, dan mungkin di masa depan mendukung berbagai aktivitas ekonomi lain. Di atas kertas, semua tampak masuk akal dan penuh harapan. Namun, ketika kami mendekat, suasana yang terasa justru berbeda. Air di dalam waduk belum melimpah. Sebagian fasilitas tampak belum dimanfaatkan maksimal. Dan yang paling jelas, bendungan ini belum diresmikan. Alasan utamanya bukan semata soal teknis, tetapi soal keadilan. Tanah yang menjadi bagian dari area genangan dan sekitar bendungan menyimpan cerita yang tidak selesai. Sejak proses pembebasan lahan dimulai, banyak warga merasa hak mereka tidak dipenuhi secara layak. Bagi masyarakat yang lahannya terdampak, persoalannya sangat sederhana dan sekaligus sangat berat. Jika tanah mereka diambil, apakah ganti ruginya adil? Apakah nasib mereka setelah itu dipikirkan atau dibiarkan berjalan sendiri? Masalahnya bendungan itu belum dibayar. Ya, belum dibayar. Sampai sekarang belum dibayar sih, tapi belum selesai. Masih separuh. Tapi kalau misalnya yang di daerah sana teh, daerah kelas 10 orang masih ada yang tinggal. Masih yang belum selesai pembayaran itu masih di sana. Yang udah selesai sudah pergi. Gitu. Tapi kok mereka di sana tenggelam gitu ke rumahnya? Aku tuh pergi dari situ karena sudah tenggelam, jadi keluar. Masalah selesainya belum selesai. Belum. Disinilah ketegangan antara dua cara pandang bertemu. Di satu sisi, pembangunan besar dianggap perlu demi kepentingan yang lebih luas. Di sisi lain, setiap meter tanah punya pemilik, punya sejarah, dan punya makna. Ketika dialog tidak berjalan baik dan janji tidak ditepati, ketidakpercayaan mulai tumbuh. Masyarakat tidak hanya merasa dirugikan secara materi, tetapi juga merasa diabaikan sebagai warga negara. Ini ada undangan lagi mau nanti pergi tanggal berapa? 18 kali. Mau demo lagi di situ. Nggak berhenti ini. Enggak. Kemarin dari pengadilan enggak selesai. Lama berarti ya? Iya. Sudah lama. 10 tahun kan? Bayangkan anakku masih SD. Habis kuliah 4 tahun. Habis kerja 2 tahun baru nikah. Bayangkan sudah berapa tahun. Ada. Keretku yang di belakang ini pas berhenti keluar dari sana dari bendungan kan tenggelam, jadi keluar di sini berkebun. Keretku sudah sampai ketiga kali disadap ke bawah, mulai atas ke bawah sampai sudah 3 kali. Saking lamanya itu belum selesai. Merasa tak didengar, warga Marangkayu menempuh jalan yang lebih jauh. Mereka berkumpul, berdiskusi, menyusun tuntutan, lalu membawa persoalan ini ke ranah hukum. Di beberapa momen, akses jalan menuju bendungan diputus sebagai bentuk protes yang sangat jelas pesannya. Jangan resmikan bendungan ini sebelum nasib kami dipastikan. Langkah seperti ini bukan tanpa resiko. Ada ketegangan, ada ancaman perpecahan, bahkan ada kemungkinan hubungan antara warga dan pemerintah semakin renggang. Namun bagi banyak orang di sini,
Diam adalah pilihan yang lebih menakutkan daripada melawan. Perlawanan ini menunjukkan satu hal penting. Masyarakat tidak pasrah. Mereka masih percaya bahwa suara mereka berarti, bahwa ada kemungkinan keputusan bisa diubah, dan bahwa keadilan masih bisa diperjuangkan. Iya begitu. Karena dia kemarin sempat mau diresmikan. Tapi Tahun berapa itu? kemarin atau ini yang kemarin 2025 lah. Tahun kemarin akhir ya Kak ya? ya kayak sempat. Tapi masyarakat tahu ada begini, kita pesan tuh, karena bagaimana ya orang semua belum selesai kan? Andainya sudah selesai semua, ya udah. Kalau sudah diresmikan malah tidak ada sudah yang ditunggu kita. Iya, kan dianggap selesai tadi Iya. kalau memang Kan, makanya di sana kan yang selesai sudah, tapi di sini belum. Pertanyaannya, kemana semua ini akan mengarah? Ke arah penyelesaian yang adil atau ke konflik yang berlarut-larut? Sejarah di banyak tempat menunjukkan bahwa ketika kerusakan lingkungan bertemu dengan ketidakadilan sosial dan kebijakan yang kaku, suatu daerah bisa masuk ke dalam lingkaran masalah yang sulit diputus. Tetapi sejarah juga menunjukkan di beberapa tempat, krisis justru menjadi titik balik untuk membangun aturan baru yang lebih berpihak pada manusia dan alam. Saat ini, Marangkayu seperti berdiri di sebuah persimpangan. Di satu sisi, ada tekanan terhadap hutan, sawah, dan air. Di sisi lain, ada harapan yang lahir dari keberanian warga untuk bersuara dan menuntut kejelasan. Apa yang terjadi di sini mungkin terlihat sebagai persoalan lokal tentang satu bendungan, beberapa kebun sawit, dan sejumlah sawah. Namun jika kita melihat lebih jauh, kisah ini adalah contoh kecil dari pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana kita membangun tanpa menghancurkan? Bagaimana kita mengejar kemajuan tanpa mengorbankan mereka yang paling dekat dengan tanah dan air? Masa depan Marangkayu belum ditulis sampai tuntas. Ia akan ditentukan oleh keputusan yang diambil hari ini, oleh mereka yang membuat kebijakan, oleh mereka yang mengelola perusahaan, dan oleh warga yang memilih untuk terus mempertahankan haknya. Yang jelas, selama masih ada orang yang peduli, yang merekam, yang bersuara, dan yang berani bertanya, Marangkayu belum runtuh. Ia sedang berjuang untuk menentukan seperti apa ia akan dikenang, sebagai korban dari serangkaian keputusan yang salah, atau sebagai contoh bahwa perubahan arah selalu mungkin selama kita masih mau belajar dan memperbaiki.